Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang angkatan Jepang dan angkatan 45. Nah, di sini kita juga akan mencari perbedaan antara karya sastra dari angkatan Jepang dan angkatan 45. Sebelum kita mencari perbedaan tersebut, kita akan menjelaskan tentang angkatan Jepang dan angkatan 45 itu apa sih? Nah, angkatan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, kita melihat semakin banyak jumlah orang yang menulis sajak dan cerpen, demikian juga sandiwara. Sedangkan Roma kurang ditulis. Kehidupan kacau dalam bidang ekonomi juga mengajarkan para pengarang Indonesia supaya belajar hemat dan kata-kata. Setiap kalimat, setiap alinea ditimbang dengan matang, baru disodorkan kepada pembaca. Nah, karya sastra pada zaman Jepang memiliki aliran simbolisme, yaitu aliran yang menggunakan simbol isyarat untuk menutupi maksud sebenarnya. Di Indonesia, aliran simbolisme hanya banyak lahir pada masa penjajahan Jepang. Hal ini dimaksudkan agar karya sastranya bisa lolos dari badan sensor Jepang. Nah, situasi dunia kesusastraan zaman pendudukan Jepang memiliki ciri khas, baik dari segi isi masalah maupun jenis penulisan karya sastranya. Jepang menuntut hasil kesusastraan yang mendorong cita-cita peperangan dan menunjang kepentingan pemerintah. Karya sastra yang mendukung Jepang jelas akan memperoleh kesempatan publikasi. Sebaliknya, yang nadanya menolak pasti akan disingkirkan. Pengarang yang muncul pada masa itu adalah Rosihan Anwar, Hairul Anwar, Lubis, Nur Syamsu, Anas Ma'ruf, Maria Amin, Bung Usman, El Hakim, Bakri Siregar, MS Asar, Amal Hazah, dan Koto Sukardi. Beberapa nama tersebut menjadi catatan penting dalam perjalanan kesusastraan Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang angkatan 45. Nah, nama angkatan 45 baru diberikan pada tahun 1949 oleh Rosihan Anwar, meski tidak disetujui banyak sastrawan. Keberatan itu karena nama itu kurang pantas ditujukan pula kepada para pengarang yang notabene berbeda dengan para pejuang kemerdekaan yang diberi predikat sebelumnya sebagai angkatan 45. Ada tokoh utama yang sering dianggap sebagai pelopor angkatan 45, yaitu Hairil Anwar, Sani, Rifai Apin, Idrus. Hairil seorang individualis dan anarkis, Asrul aristokrat dan moralis, Idrus penuh dengan sinisme, Rifai lebih dikenal sebagai nihilis. Nah, angkatan 45 hanya terdiri dari kaum sastrawan, tetapi juga seniman lain, termasuk para pelukis seperti Sujono, Afandi, Hengantung, Mohtar Apin, Baharudin, juga para musikus seperti Binsar Sitompul dan Amir Pasaribu. Karya sastra kala itu masih diterbitkan bersama dengan sketsa para pelukis, partitur, musik, esai musik, lukis, drama, tari. Hal ini menunjukkan bahwa para sastrawan memiliki wawasan luas dalam bidang seni dan budaya pada umumnya. Nah, nama-nama lain untuk angkatan sastra pada periode angkatan 45 ini yaitu disebut juga angkatan kemerdekaan, angkatan Hairil Anwar, angkatan perang, angkatan sesudah perang, angkatan sesudah pujangga baru, dan angkatan pembebasan. Nah, di sini kita akan mencari perbedaan antara karya sastra angkatan Jepang dengan karya sastra angkatan 45. Nah, ini karya sastra angkatan Jepang. Cerpen berjudul Radio Masyarakat karya Rosihan Anwar. Nah, pada cerpen ini menceritakan seseorang yang sudah tidak bersemangat dalam hidupnya. Seseorang ini bernama Kuswari yang menjadi tokoh utama dalam cerita. Akan tetapi ia ingin berubah menjadi orang yang lebih baik, namun zaman menghalanginya sehingga ia berputus asa dalam menjalankan hidupnya. Itu terjadi akibat janji palsu yang disampaikan Jepang. Keadaan seperti ini yang membuat mental seseorang menjadi menurun sehingga ia merasa tidak berarti lagi hidup di dunia ini, di mana Rosihan Anwar menggambarkan keadaan yang terjadi pada masa itu. Ia menyampaikan aspirasi rakyat melalui tokoh Kuswari yang tergambar dengan jelas di cerpen ini bersifat realitas dan kritis. Nah, selanjutnya karya sastra 45.
Nah, novel ini berjudul Surabaya, karya Idrus. Pada novel ini identik dengan mengupas perasaan pribadi Idrus. Dalam kaitan dengan Surabaya, Idrus menerangkan bahwa ia spesialis dalam mengungkapkan isu kejelekan. Dalam hampir semua tulisannya, ia sengaja hanya melukiskan tentang kejelekan manusia. Melalui tulisannya, Idrus mengharapkan terjadi perbaikan dalam kehidupan masyarakat. Ia menegaskan bahwa tendensi ini terdapat pada semua karangannya. Idrus mengakui suatu teori yang menyatakan bahwa pengarang akan mencapai kebesaran hanya kalau pengarang itu melukiskan tentang sisi kejelekan manusia. Idrus menempatkan dirinya pada tempat yang tinggi sambil memandang dengan arogan dan mengejek kepada sesamanya yang bergelimangan dengan segala kekurangannya. Ia bersikap sebagai seorang penonton yang aristokratis, sebagai warga Roma yang menyaksikan perkelahian antar gladiator. Nah, itulah penjelasan dari karya sastra angkatan Jepang dengan angkatan 45. Nah, itulah perbedaan dari cerpen dengan novel karya sastra angkatan 45. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.